Halo semuanya, selamat datang di channel Novel Studio 77. Kali ini, kita akan membahas chapter 16 dari novel Soul Land 2. Jika kalian suka konten ini, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalian juga bisa aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan update terbaru. Jadi, langsung saja kita mulai cerita menegangkan dari Soul Land 2, chapter 16. Selamat menikmati. Baiklah, itu saja. Jika kamu memiliki saran, kamu sebaiknya membawanya dengan cepat. Aku akan memberi kamu sehari untuk memikirkannya. Kelas-kelas lain juga dibagi menjadi beberapa tim, tetapi mereka pasti tidak akan secepat kamu. Biarkan mereka berlama-lama dan menghabiskan lebih banyak waktu mereka. Ketika kamu mengembalikan kertas itu kepada aku, kamu dapat diberhentikan. Ketika kamu kembali, pastikan untuk beristirahat dengan baik. Tidak ada yang diizinkan untuk berkeliling dan memulai kekacauan. Penilaian mahasiswa baru akan dimulai besok, dan tujuan aku adalah untuk melewati 22 tim kamu. Jika ada yang tersingkir, mereka tidak perlu hanya mengemas tas mereka dan pergi. Aku akan memastikan untuk memberi kamu beberapa kenangan yang kamu tidak akan pernah lupa. Ketika siswa kelas 1 melihat tatapan Yoi, yang tiba-tiba menjadi berat, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tidak ada pertanyaan tentang kenangan seperti apa yang akan ditinggalkan Yoi, mereka mungkin akan menjadi mimpi buruk bagi mereka. Keseluruhan kelas 1 tiba-tiba dipenuhi dengan tatapan membunuh sejenak. Bahkan jika itu hanya demi tidak disalahgunakan oleh Guru Yo, mereka ingin melakukan yang terbaik untuk lulus penilaian. Huo Yuhao, Wang Dong, Xiao Xiao, kalian bertiga tinggal sebentar. Ketika siswa lain menyerahkan selembar kertas putih yang memiliki arah budidaya masa depan tertulis di atasnya, mereka meninggalkan ruang kelas untuk berjalan kembali ke asrama mereka. Satu-satunya orang yang tertinggal di kelas adalah kelompok Huo Yuhao yang terdiri dari 3 orang. Pada saat ini, kelas-kelas lain masih antusias menjelaskan pembagian tim untuk penilaian mahasiswa baru. Baiklah, berikan itu padaku. Apa kamu menyembunyikan Wang Dong? Yoi mengambil 3 lembar kertas dari kelompok Huo Yuhao. Wang Dong segera menundukkan kepalanya dan diam-diam mengambil beberapa langkah mundur, bersembunyi di belakang Huo Yuhao. Saat Yoi melihat 3 lembar kertas di depannya, sudut matanya berkedut. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao. Ketika Yoi menatap mereka dengan tatapan tajamnya, mereka bertiga merasa seolah-olah tubuh mereka telah tertusuk. Baiklah. Kalian bertiga, mari kita lihat apa yang kamu dapatkan. Dia mengambil salah satu lembar kertas, lalu membantingnya ke atas meja. Baik. Bang. Tim 3 orang Huo Yuhao secara bersamaan menggigil. Sistem kontrol, kata Yoi dengan dingin. Setelah itu, dia mengambil selembar kertas kedua dan menamparnya dengan berat ke atas meja. Sistem kontrol. Suaranya jelas semakin keras sedikit. Huo Yuhao agak heran ketika dia melihat Wang Dong di sampingnya. Tidak ada keraguan tentang itu, kertas kedua ini miliknya. Bang! Tamparan terakhir Yoi hampir menghancurkan platform pengajaran. Dan sistem kontrol. Ah! Kali ini, giliran Huo Yuhao dan Wang Dong tercengang. Keduanya melemparkan pandangan mereka ke arah Xiao Xiao, yang saat ini kepalanya menunduk dan mengutak-atik bajunya. Dari kesan pertama mereka tentang dirinya, Xiao Xiao seharusnya menjadi alat bantu sistem Soul Master. Bagaimana dia bisa berubah menjadi master jiwa sistem kontrol? Sudut mulut Yoi berkedut mengikuti kedutan matanya. Apakah kalian 3 bocah nakal melakukan ini dengan sengaja? Meskipun penilaian mahasiswa baru membatasi setiap tim untuk memiliki master jiwa sistem serangan tunggal, itu juga menyatakan bahwa kamu semua tidak dapat memiliki arah kultivasi yang sama. Kalian bertiga sangat bagus, kan? Kamu semua telah memutuskan untuk menjadi master sistem jiwa. Apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Jika itu bukan karena fakta bahwa kompetisi akan dimulai besok, aku akan membuat kamu berlari 10 jam berturut-turut untuk menjernihkan pikiran kamu. Huo Yuhao, kamu bisa menjadi yang pertama memberitahu aku apa yang terjadi. Apa yang merasukimu? Jiwa bela diri tipe spiritual kamu itu sangat cocok sebagai tipe tambahan. Apa artinya di belakang kamu menjadi master jiwa sistem kontrol? Huo Yuhao dengan tergesa-gesa menjawab, Guru Yo, aku selalu berharap bahwa aku bisa menjadi master sistem kendali jiwa. Deteksi spiritual aku dapat mensurvei seluruh keadaan medan perang, dan di samping itu, beberapa jiwa masa depan berdering yang diserap mata roh aku pasti akan memiliki beberapa keterampilan jiwa tipe serangan. Karena itu, aku tidak ingin menjadi guru jiwa tipe bantu tambahan.
Menjadi master jiwa tipe kontrol harus lebih cocok untuk pertumbuhan masa depan aku. Yoi perlahan mengangguk dan berkata, kamu benar juga, master sistem kendali jiwa memiliki prospek masa depan yang lebih baik daripada yang tipe pelayan. Pilihan yang kamu buat tidak sepenuhnya salah. Aku akan menganggap kamu telah lulus. Wang Dong, mengapa kamu bersembunyi? Ayo keluar. Meskipun Huo Yuhao dan Xiao Xiao menuliskan kata-kata sistem kontrol, mereka masih sedikit masuk akal. Tetapi bagaimana dengan kamu? Kamu, seorang master jiwa sistem serangan, menuliskan kata-kata sistem-sistem kontrol. Apakah kamu sengaja mencari masalah? Wang Dong dengan hati-hati mengambil langkah mundur dari belakang Huo Yuhao dan berbicara dengan senyum mengejek di wajahnya, Guru Yo, tolong jangan marah. Sejujurnya, aku tidak berpikir bahwa sama sekali tidak mungkin bagi aku untuk menjadi master sistem kendali jiwa dengan kekuatan aku. Benar, aku ingin mengandalkan kekuatan seranganku untuk mengendalikan seluruh medan perang. Bukankah itu sejenis kontrol? Selanjutnya, aku bisa terbang dan meluncurkan serangan jarak jauh. Seharusnya tidak mungkin bagi aku untuk mengendalikan medan perang dengan cara ini, kan? Kamu. Yoi hampir marah sampai tertawa. Matanya berisi kedalaman ketika dia menatapnya. Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu alasanmu yang sebenarnya. Kamu hanya tidak ingin berpisah dengan Huo Yuhao. Aku hanya akan menyebut kamu bodoh untuk itu. Kamu jelas memiliki kultivasi tertinggi di seluruh kelas, namun kamu hampir tidak cukup untuk disebut jenius. Kamu cerdas, namun bagaimana kamu bisa bodoh untuk menjadi orang bodoh? Kapan kamu pernah melihat sistem penyerangan dan sistem kendali jiwaku berpisah? Kamu benar, mereka akan berada di kelas yang berbeda. Namun, sistem serangan dan sistem kontrol master jiwa selalu bersama. Kamu orang bodoh. Ubah untuk aku sekarang. Segera setelah dia selesai berbicara, dia melemparkan selembar kertas di tangannya kembali ke arah Wang Dong. Batuk, batuk. Meskipun dia dimarahi dan dipanggil idiot, Wang Dong masih tampak bersemangat. Dia dengan cepat mengubah kata, sistem kontrol, menjadi sistem serangan, sebelum dengan hormat mengembalikan kertas itu kepada Yoi. Yoi mendengus marah. Dia mengarahkan pandangannya ke arah Xiao Xiao yang terakhir. Bagaimana denganmu, Xiao Xiao? Jika aku tidak salah, jiwa bela diri kamu adalah Soul Truth Cauldron yang sangat langka, yang dapat dianggap sebagai jiwa bela diri peringkat teratas. Efek utama dari Soul Truth Cauldron adalah membantu orang lain. Mengapa kamu meletakkan kata-kata sistem kontrol? Xiao Xiao melirik Wang Dong dan berbicara dengan suara lembut, Guru Yo, Soul Truth Cauldron aku sedikit berbeda dari Cauldron Soul Truth biasa. Itu bisa menyerang dan membantu orang lain. Aku bahkan nyaris tidak bisa menggunakannya untuk pertahanan. Ini dapat dianggap sebagai Soul Truth Cauldron yang dimutasi. Ini dikenal sebagai Trelive Soul Truth Cauldron. Yoi tertegun sejenak. Xiao Xiao, jangan bilang padaku bahwa kamu tidak tahu bahwa jika arah kultivasi kamu terlalu berantakan, itu akan merugikan terhadap perkembangan masa depan kamu. Aku menyarankan agar kamu condong ke satu arah, dan berkembang dari sana. Bahkan jika itu adalah jiwa bela diri yang bermutasi, kamu masih harus memiliki arah ketika kamu menambahkan cincin jiwa. Xiao Xiao menganggukkan kepalanya dan berkata, aku tahu, itu sebabnya kemampuan utama yang aku pilih untuk Trelive Soul Truth Cauldronku menyerang dan bertahan. Yoi mengerutkan alisnya dan berkata, itu juga tidak ada hubungannya dengan kontrol. Dapat dilihat bahwa dia sangat sabar terhadap Xiao Xiao. Xiao Xiao berkata dengan suara lemah lembut, tapi, aku punya jiwa bela diri yang lain. Itu dapat mengatur dukungan dan kontrol. Pada saat ini, bukan hanya Yoi yang heran, bahkan Huo Yuhao dan Wang Dong membelalakkan mata mereka. Kejutan Wang Dong sangat luar biasa. Dia selalu berpikir bahwa dia adalah sosok yang benar-benar tak tertandingi dalam kelas 1. Dia tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya ada seseorang seperti dia yang tersembunyi di dalam kelas. Jiwa bela diri kembar. Huo Yuhao dan Wang Dong berkata pada saat yang bersamaan. Xiao Xiao menunduk malu-malu. Sorot mata Yoi berkedip beberapa kali. Ini adalah pertama kalinya bahwa situasi seperti ini terjadi di kelas 1, yang melebihi kendalinya. Setelah berpikir sejenak untuk dirinya sendiri, dia berkata, baik, jadilah master sistem kendali jiwa jika itu keinginanmu. Kamu juga akan lebih mudah untuk bekerja sama di masa mendatang. Meskipun penilaian mahasiswa baru hanya ujian pertama kamu di Akademi Shrek, ini sangat penting untuk jalur kultivasi kamu di masa depan. Satu-satunya cara bagi kamu untuk memiliki kesempatan untuk muncul dalam daftar kehormatan budidaya akademi adalah bagi kamu untuk mendapatkan peringkat yang baik dalam penilaian mahasiswa baru.
Berada di kelas ini, aku optimis tentang peluang yang dimiliki kalian bertiga. Aku bahkan tidak perlu menyebut Wang Dong dan Xiao Xiao, kalian berdua memiliki bakat dan kekuatan yang jauh melebihi siswa lainnya. Sedangkan untuk kamu, Huo Yuhao, meskipun kamu memiliki kekuatan dan bakat yang biasa, kamu memiliki tingkat kemauan yang orang-orang biasa bahkan tidak bisa perjuangkan, juga sebagai jiwa bela diri tipe spiritual yang luar biasa. Tanpa memperhitungkan jiwa bela diri kedua Xiao Xiao, kalian bertiga sudah saling melengkapi sampai batas tertentu. Aku akan memberi kamu misi. Dalam penilaian mahasiswa baru, kamu hanya memiliki satu target, menjadi juara. Jika kamu tidak kembali sebagai juara, maka jadilah untuk Xiao Xiao. Namun kalian berdua, di sisi lain, harus terus mengikuti aku ketika kamu berkultivasi. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, Guru Yo, bahkan jika kita menjadi juara, aku masih akan mau mengikuti kamu. Yoi tertegun. Kamu bocah bodoh, bukankah kamu juga berpikir bahwa aku sangat ketat? Aku tahu apa yang mereka sebut aku secara pribadi. Kamu tidak perlu berbohong kepada aku untuk membuat aku bahagia. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya sebelum berkata dengan serius, tidak, Guru Yo. Aku benar-benar ingin mengikuti kamu dan terus belajar dari kamu. Meskipun kamu sedikit galak, aku masih bisa belajar banyak hal berguna dari kamu jika aku tahu. Aku kadang-kadang mengamati siswa dari kelas lain, pertumbuhan mereka hampir tidak sebesar kelas kami, setidaknya selama 3 bulan terakhir ini. Wajah Yoi akhirnya mengungkapkan sedikit senyuman. Meskipun wajahnya yang sudah tua tidak terlihat cantik dari jauh ketika dia tersenyum, ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao merasakan kehangatan dari tubuhnya. Baiklah, kalian bertiga bisa kembali dan beristirahat. Ingat, kalian bertiga pasti harus menjadi juara penilaian mahasiswa baru. Juga, setidaknya aku bisa memberitahu kamu 3 hal ini, Akademi Shrek memiliki banyak sekali kekayaan. Dari semua penilaian yang diadakan Akademi, juara penilaian mahasiswa baru dan juara penilaian kelulusan halaman luar menerima hadiah paling dermawan. Adapun imbalan itu sebenarnya, ya, kamu tentu akan tahu kapan kamu menjadi juara penilaian mahasiswa baru. Kembali dan pastikan kamu dalam kondisi prima. Aku percaya pada kekuatan kamu. Ya. Mereka semua menjawabnya secara bersamaan, sebelum melanjutkan untuk meninggalkan ruang kelas bersama. Begitu mereka pergi, Xiao Xiao tampak seolah-olah dia akhirnya mengumpulkan cukup keberanian untuk menanyakan sesuatu. Wang Dong, bisakah aku bicara sebentar denganmu? Namun, Wang Dong melambaikan tangannya dan menjawab, tidak perlu. Saat ini, aku harus kembali dan mempersiapkan kompetisi besok. Kamu dapat menunjukkan kepada kami betapa menakjubkan jiwa ksatria kembaran kamu ketika penilaian dimulai, Xiao Xiao. Setelah selesai berbicara, ia meraih bahu Huo Yuhao dan pergi. Ketika dia melihat kekecewaan di mata Xiao Xiao, Huo Yuhao tersenyum padanya, menyebabkan Xiao Xiao dengan paksa mengembalikan senyumnya. Mereka masih muda, jadi perasaan agak kabur yang mereka miliki terhadap lawan jenis seringkali hanya didasarkan pada penampilan pihak lain. Meskipun penolakan Wang Dong membuatnya sedikit kecewa, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya berpikir dalam hati pada dirinya sendiri, apa yang menakjubkan tentangmu? Tunggu saja sampai penilaian dimulai. Ketika itu dimulai, kamu akan melihat betapa menakjubkan kemampuan aku, Kesombongannya selalu tersembunyi di dalam lubuk hatinya yang dalam. Kamu tidak harus begitu jelas ketika kamu menolaknya, kan? Huo Yuhao menggoda Wang Dong. Selama 3 bulan terakhir, keduanya menjadi sangat akrab satu sama lain. Bagi Huo Yuhao, kehidupan kultivasi mereka yang intens hanya merupakan cara lain untuk meredam tubuhnya. Namun, pikirannya telah mengalami relaksasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setidaknya di sini, setiap siswa di akademi itu setara, dia tidak merasakan apapun yang menyerupai pembagian kelas yang sebelumnya dia rasakan ketika dia berada di Dukes Menshan. Ketika pikirannya rileks, kepribadiannya mulai berubah jauh lebih ceria. Dia bukan lagi pemuda yang pendiam dan pemalu seperti saat dia baru saja tiba. Wang Dong mengerutkan bibirnya dan dengan sombong menyatakan, ada beberapa gadis yang menyukai aku. Jangan bilang bahwa aku harus menerima semuanya. Setelah mengatakan ini, ia beralih ke nada suara yang bijak. Kami masih muda, jadi kami harus memfokuskan segalanya pada studi kami. Bagaimana kita dapat memiliki pemikiran lain seperti ini? Huo Yuhao, mentalmu benar-benar tidak sehat. Huo Yuhao tidak bisa mengalahkannya dalam pertengkaran. Kamu menang. Wang Dong tertawa licik dan berkata, ayo pergi. Karena kami dikeluarkan lebih awal hari ini, kamu memanggang ikan untuk aku makan. Kami akan mendaftar secara formal untuk penilaian besok, jadi aku menduga bahwa penilaian hanya akan dimulai hari berikutnya. Sepertinya waktu kita untuk pamer akhirnya tiba.
Huo Yuhao balas membentak, kamu makan ikan bakar setiap hari. Apakah kamu akan bosan dengan hal itu? Bukan hanya itu, tetapi ujian adalah lusa. Haruskah kamu memoles keterampilanmu sebelum pertempuran? Wang Dong punuk. Kamu benar-benar idiot. Kamu hanya tahu cara mengolah. Apakah kamu tidak takut menjadi seorang idiot yang hanya tahu cara berkultivasi? Huo Yuhao terkekeh dan berkata, seperti yang mereka katakan, burung kikuk pergi lebih awal untuk mencapai hutan terlebih dahulu. Karena aku tidak berbakat, satu-satunya hal yang dapat aku lakukan untuk mengimbangi kelemahan aku adalah bekerja keras. Aku yakin kamu tahu bahwa alasan utama kekuatan jiwa aku bisa mencapai peringkat ke-17 adalah karena pil yang kami ambil. Sejujurnya aku berpikir bahwa aku tidak akan memiliki peluang yang sangat tinggi untuk lulus penilaian dengan kelompok lain. Guru Yu jelas merawat aku dengan menempatkan aku dalam kelompok yang sama dengan kamu dan Xiao Xiao. Jika aku tidak bekerja lebih keras, bukankah aku akan membiarkan kebaikannya sia-sia? Wang Dong mengerutkan bibirnya dan berkata, bakatmu mungkin tidak seberapa, tetapi jiwa bela dirimu masih cukup baik. Jangan khawatir, dengan diri aku sendiri, seorang jenius, di sini, jangan berbicara tentang beberapa mahasiswa baru, bahkan beberapa siswa tahun kedua mungkin tidak dapat mengalahkan aku. Ketika saatnya tiba, kamu hanya perlu mengaktifkan berbagi deteksi spiritual kamu dan melihat aku melakukan pekerjaan aku dari belakang. Dengan aku memimpin grup kami, menjadi juara akan sesederhana hanya dengan mengulurkan tangan dan meraihnya. Huo Yuhao mengingatkannya, akademi Shrek kami adalah akademi nomor 1 di dunia. Itu selalu dipenuhi dengan naga tersembunyi dan harimau berjongkok, kamu tidak bisa terlalu ceroboh. Namun, aku pikir Xiao Xiao cukup kuat juga. Ketika saatnya tiba, kalian berdua benar-benar harus bekerja bersama. Dia memiliki 4 keterampilan jiwa tipe spiritual yang luar biasa, tetapi Wang Dong hanya tahu tentang gabungan deteksi berbagi spiritualnya. Adapun keterampilan bertarung tangan ke tangannya, meskipun ia memiliki sedikit dasar dalam teknik rahasia Tang Sekte, hanya mengandalkan mereka dan kekuatan jiwanya tidak akan cukup untuk pertarungan yang adil. Sama seperti yang dikatakan Wang Dong, selama penilaian mendatang, penggunaan terbesarnya akan benar-benar menjadi berbagi deteksi spiritual. Meskipun Wang Dong bisa mengalahkan Huo Yuhao dalam perang kata-kata, dia tidak bisa mengubah betapa kerasnya dia. Ketika mereka berdua kembali ke kamar asrama mereka akhirnya bermeditasi dan berkultivasi. Namun, Huo Yuhao berjanji pada Wang Dong bahwa dia akan memanggang beberapa ikan tambahan untuknya setelah penilaian. Soul Force peringkat 17 Huo Yuhao sudah bisa mengembun menjadi aliran putih di dalam tubuh Huo Yuhao. Saat ia melakukan perjalanan ke seluruh tubuhnya, mengikuti jalur sirkulasi teknik langit misterius, itu tampaknya menembus seluruh tubuhnya, menghangatkan lorong-lorongnya. Tidak hanya nyaman, itu juga membawa peningkatan nyata dalam kultivasi Huo Yuhao. Setelah 3 bulan bercocok tanam pahit, Huo Yuhao dapat dengan samar-samar merasakan bahwa lorong-lorongnya telah bertambah banyak. Ini sebagian disebabkan oleh efek halus dari pil air misterius, serta efek bergizi dari teknik surga misterius yang ia temukan secara kebetulan. Selain itu, lorong-lorongnya sangat elastis dan tahan lama sekarang. Dalam hal fisik, Huo Yuhao tidak lagi kalah dengan orang seusia dengannya. Namun, fakta bahwa dia melangkah ke jalan yang benar agak terlambat tidak dapat disangkal. Sangat tidak mungkin dia akan mengejar Wang Dong. Oleh karena itu, dia hanya bisa memilih untuk meningkatkan bersama Wang Dong. Dengan kecepatan kultivasinya saat ini, Huo Yuhao yakin bahwa ia bisa masuk ke peringkat ke-20 pada saat ia lulus sebagai siswa tahun pertama, sehingga mendapatkan cincin jiwa kedua. Menurut saudaranya Skydream, kekuatannya akan melonjak dengan cepat ketika dia mendapatkan cincin jiwa keduanya, terutama ketika jiwa bela diri tipe S-nya benar-benar memiliki kemampuannya sendiri. Huo Yuhao sangat menantikan momen itu. Ketika itu terjadi, dia pasti bisa membantu Wang Dong lebih banyak ketika mereka bertarung berdampingan. Waktu selalu berlalu sangat cepat selama meditasi, malam segera tiba. Seperti kemarin, Huo Yuhao berjalan ke kantin untuk membersihkan ikannya sebelum dia menuju pintu masuk akademi. Aliran orang-orang di pintu masuk akademi jelas telah berkurang. Mungkin itu karena penilaian mahasiswa baru yang akan datang, tetapi mayoritas mahasiswa baru merasakan rasa urgensi, menyebabkan mereka mengolah di dalam kamar asrama mereka dengan pahit. Namun, bisnis Huo Yuhao sama sekali tidak terpengaruh oleh ini. Ketika dia tiba, antrian sudah terbentuk, dengan orang di depannya, luar biasa, Su Sanshi. Ding, Su Sanshi memberi Huo Yuhao koin jiwa perak dan berkata, tidak perlu memberiku uang receh, pastikan untuk memberi aku ikan besar. Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, Kakak Su, tidak ada yang bisa menghentikan kamu, bukan? Keretakan sebelumnya antara keduanya sudah ditutup.
Setelah mulai saling bertemu setiap hari, mereka lama menjadi akrab satu sama lain. Setelah ia mengenal Susanshi, Huo Yuhao menemukan itu, meskipun ia tidak selembut Bei, dan meskipun ia memiliki sedikit temperamen yang keras dan disposisi yang berapi-api, ia masih sangat tulus dengan persahabatannya. Susanshi tertawa nakal. Siapa yang membuatku seperti apa yang kamu panggang? Jika aku tidak menggigitnya setiap malam, makan malam aku tidak akan terasa enak sama sekali. Aku sudah makan banyak ikan bakar di masa lalu, tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa mengendalikan api seperti kamu. Bahkan Jiang Nanan memuji teknik memanggang kamu. Benar, aku pernah mendengar bahwa penilaian mahasiswa baru akan dimulai? Huo Yuhao mengangguk beberapa kali dan menjawab, ya. Susanshi berkata, kalau begitu kamu harus bekerja keras. Kamu tidak bisa dihilangkan. Jika kamu melakukannya, aku tidak akan bisa makan ikan bakar lagi. Bahkan sekarang, ia masih tidak tahu bahwa Huo Yuhao berada di belakang kemenangan Bei selama pertandingan mereka. Dia hanya tahu bahwa bakat Huo Yuhao adalah biasa, tetapi dia bisa memanggang ikan dengan sangat baik. Sebenarnya, ketenaran Huo Yuhao di Shrek Academy untuk ikan panggangnya jelas lebih besar daripada ketenaran untuk kekuatannya. Su kecil. Pada saat ini, suara renyah tiba-tiba terdengar. Ketika Susanshi mendengar suara ini, dia segera mulai menggigil. Huo Yuhao bahkan melihat beberapa tanda ketakutan, tetapi bahkan lebih dari itu, ketidakberdayaan muncul di matanya. Para pengunjung lain yang telah mengantri di belakang Susanshi langsung terdiam. Seorang gadis berjalan keluar dari pintu masuk akademi dengan langkah-langkah lambat, menyebabkan kerumunan membuka jalan untuknya dengan cara yang sangat alami, sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak menari untuk melihatnya, mereka semua menundukkan kepala saat dia lewat. Penampilannya jelas melebihi penampilan Jiang Nanan terakhir kali. Ketika Huo Yuhao mengangkat kepalanya untuk melihat siapa gadis itu, dia menemukan bahwa pendatang baru adalah wanita berpakaian merah. Tubuhnya ramping dan proporsional, dengan hal pertama yang akan diperhatikan kebanyakan orang ketika melihatnya adalah puncak-puncaknya yang sedikit berlebihan yang kokoh, menjulang, dan penuh nafsu. Pinggangnya sangat ramping, dengan kelangsingan itu terus sampai ke pahanya, di mana tiba-tiba melengkung. Kakinya benar-benar lurus dan bulat, sementara pada saat yang sama aura kemudaan yang kuat yang dipancarkan oleh inderanya yang diserang. Namun, fitur wajahnya tidak terlihat jelas, dia mengenakan kerudung merah di wajahnya. Namun, orang bisa mengatakan bahwa dia benar-benar cantik hanya dari matanya saja. Mata merah mudanya yang samar bisa dengan mudah membuat seseorang merasa seolah jiwanya telah tersapu. Untungnya, tatapannya sangat dingin, yang sedikit menekan cahaya kegembiraan di matanya yang mampu menembus ke tulang seseorang. Susanshi jelas tampak mengenalinya. Setelah mengumpulkan keberanian, dia berbalik. Namun, dia tidak menatap langsung ke matanya, sebaliknya dia menundukkan kepalanya sedikit, dan menjawab, Suster Xiao Tao. Pada saat ini, Huo Yuhao bahkan lebih heran. Susanshi adalah orang yang tidak bisa dinamai dengan disposisi yang berapi-api, yang memiliki status lebih tinggi daripada Bei di halaman luar karena dia menjadi siswa tahun kelima. Karena bakatnya yang luar biasa, banyak siswa kelas 6 yang agak menghormatinya, bahkan guru tidak akan membuatnya bertindak seperti ini. Hanya siapa gadis berpakaian merah ini? Setelah menatap gadis itu dengan seksama, baik Huo Yuhao dan Wang Dong merasa seolah-olah dia tampak akrab karena suatu alasan. Gadis berpakaian merah memandang ke arah oven Huo Yuhao, lalu perlahan berjalan ke Susanshi dan berkata, Su kecil, kamu datang untuk makan ikan bakar? Susanshi mengangguk dan berkata, ya. Ikan bakar Huo Yuhao rasanya luar biasa. Benar-benar enak. Sedikit rasa ingin tahu muncul di mata gadis berpakaian merah itu, dan dia berkata kepada Huo Yuhao, biarkan aku mencobanya. Dia bukan tipe peri yang tidak akan memakan makanan, manusia biasa. Praktis semua hari-harinya dihabiskan untuk berkultivasi, jadi dia secara alami senang ketika dia menemukan sesuatu yang baru. Huo Yuhao tanpa sadar menjawab, maaf, aku hanya menjual 30 ikan sehari. 30 orang sudah mengantri hari ini, jadi silakan datang lebih awal besok. Kata-kata persis ini telah diucapkan olehnya berkali-kali sebelumnya. Namun, ketika suaranya terdengar kali ini, hampir semua orang yang berdiri di antrian secara bersamaan mengangkat kepala untuk menatapnya dengan ekspresi ketakutan, bahkan Susanshi bukan pengecualian. Setelah itu, orang-orang yang telah antri di belakang Susanshi dengan keras berpencar dan berjalan pergi secepat mungkin, menyebabkan Huo Yuhao menjadi lebih heran. Gadis berpakaian merah itu tersenyum dan berkata, oke, tidak ada yang tersisa dalam antrian sekarang. Aku pikir aku harus bisa makan satu sekarang, kan? Susanshi terus-menerus membuat gerakan pada Huo Yuhao dengan matanya.
Huo Yuhao bukan seseorang yang tidak mengerti bagaimana segala sesuatunya bekerja. Setelah mengangguk, dia terus memanggang ikannya dengan serius. Namun, Wang Dong yang berada di sisinya agak marah. "Kamu siapa? Mengapa kamu mengganggu bisnis kami?" Gadis berpakaian merah mengangkat tangan kanannya, memperlihatkan tangan lembutnya. Di atasnya, ada rubi merah darah besar seperti darah yang benar-benar indah. Batu rubi itu terlintas, menyebabkan satu koin jiwa emas muncul di tangannya. Dia kemudian memberikannya kepada Wang Dong dan berkata, "Aku akan mengambil semua ikan bakar hari ini." Wang Dong sama sekali tidak sopan saat ia mengambil koin jiwa emas. Setelah itu, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun gadis berpakaian merah ini mengancam sampai menakuti begitu banyak orang, dia tidak terlihat tidak masuk akal. Lebih jauh, dia merasa ada sesuatu yang salah. Beberapa jejak ketakutan terhadap gadis berpakaian merah ini benar-benar muncul di hatinya. Namun, Huo Yuhao dengan jujur menjawab, "Aku tidak butuh uang sebanyak ini. Ikan bakar aku hanya berharga 5 koin jiwa tembaga." Gadis berpakaian merah itu tampak seperti tidak mau berbicara dengannya lagi. Dia dengan acuh tak acuh berkata, "Anggap saja sebagai deposit. Hanya saja, jangan meminta aku uang jika aku ingin makan di sini di masa depan." "Oke." Huo Yuhao mengangguk dan menjawab sambil secara bersamaan terus memanggang ikan dengan hati-hati. Gadis berpakaian merah itu awalnya tampak seolah-olah dia datang untuk menemukan Susan Shi, tetapi dia bahkan tampaknya tidak peduli dengan Susan Shi sekarang. Sebaliknya, dia sekarang fokus pada Huo Yuhao saat dia memanggang ikan. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan teriakan terkejut yang lembut. "Teknik pengendalian apimu sangat sempurna. Apakah kamu memiliki jiwa bela diri tipe api?" Dia sendiri adalah seorang ahli di bidang api, jadi dia secara alami dapat melihat bahwa kontrol api Huo Yuhao saat dia memanggang ikan telah mencapai puncak presisi. Huo Yuhao hanya menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa saat, dia selesai memanggang 4 ikan pertama. Karena tidak ada orang lain yang datang hari ini, Huo Yuhao hanya menyerahkan 2 kepada gadis berpakaian merah dan 2 ke Susan Shi. Pada kenyataannya, dia tidak hanya membeli 30 ikan kembung setiap hari, setiap ikan tambahan secara alami diserahkan kepada Tang Ya dan Wang Dong. Ketika Susan Shi pertama kali melihat gadis berpakaian merah, dia jelas agak tertekan. Dia bahkan tidak bersemangat seperti biasanya sambil memakan ikan panggangnya. Di sisi lain, gadis berpakaian merah itu perlahan mengangkat jilbabnya, mengungkapkan wajahnya yang benar-benar cantik, saat dia perlahan mulai memakan ikan panggang. Gerakannya sangat anggun saat dia dengan hati-hati memakan ikan itu. Namun, Huo Yuhao dan Wang Dong terpana oleh hilangnya tulang ikan secara misterius dari tangannya setelah dia selesai memakan ikan itu. Dia jelas menggunakan tangannya untuk makan ikan, namun sama sekali tidak ada noda minyak di tangannya. Hanya kekuatan apa ini? Huo Yuhao dan Wang Dong saling melirik, keduanya melihat keterkejutan yang terpantul di mata masing-masing. 2 potong ikan bakar cepat habis olehnya. Ketika dia selesai, gadis berpakaian merah itu mengangguk pada Huo Yuhao dan berkata, "Ikan panggang kamu sangat lezat. Mereka tampaknya telah dibuat serius. Sekarang, biarkan aku melihat jiwa bela diri kamu." Kata-katanya memiliki nada yang tak terbantahkan bagi mereka. Sejak api jahat di tubuhnya ditekan oleh elemen es misterius itu, dia tidak terganggu oleh iblis jiwanya yang sombong selama 3 bulan penuh. Namun, aura sedingin es itu secara bertahap disempurnakan oleh nyala api Phoenix jiwanya saat waktu berlalu, menyebabkan serangan balasan secara bertahap muncul. Alasan dia mencari Susan Shi adalah karena Turtle Underworld misteriusnya, yang saat ini merupakan tipe bela diri tipe air terbaik di Akademi. Jika dia meminjam sejumlah kekuatannya, dia bisa menekan api jahat di tubuhnya. Bagi Susan Shi, proses ini seperti menyetrika besi menjadi baja, itu hanya membawa manfaat. Namun, itu sangat menyakitkan. Itulah sebabnya Susan Shi segera memiliki ekspresi pahit ketika dia melihatnya. Selain itu, ini bukan pertama kalinya dia menyiksanya seperti ini. Alis Huo Yuhao sedikit berkerut, sementara Wang Dong tampak marah. Namun, ia dihentikan oleh tangan Huo Yuhao yang terangkat. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah gadis berpakaian merah. Setelah itu, cahaya keemasan samar muncul di matanya. Ketika itu terjadi, kilau ungu berdesir menembus mata birunya yang biru. Dari semua teknik rahasia yang dia pelajari dari sekte Tang, peningkatan terbesar Huo Yuhao terletak pada mata iblis ungu. Setiap kali dia menyerap ki ungu yang naik dari timur setiap pagi, mata rohnya secara alami akan menghasilkan efek menyedot. Baginya, 1 hari budidaya mata iblis ungu lebih baik daripada budidaya 10 hari untuk BBI dan Tang Ya. Karena ini, Purple Demon Eyes-nya telah meningkat sangat cepat.
Gadis berpakaian merah itu mengangkat alisnya yang panjang sedikit ketika dia merasakan berbagi deteksi spiritual yang misterius dari Huo Yuhao. Mengikuti peningkatan dalam budidayanya, kekuatan cincin jiwa Huo Yuhao secara bertahap mulai meningkat, sesuai dengan kata-kata Skydream Ichewon. Kekuatan toleransinya akan menentukan berapa banyak kekuatan yang bisa diwujudkan oleh cincin jiwa pertamanya. Pada awalnya, meskipun cincin jiwa pertamanya berisi 4 keterampilan jiwa di dalamnya, efeknya hanya setara dengan cincin jiwa 400 tahun. Namun, cincin jiwa pertamanya sekarang memiliki kekuatan cincin jiwa yang sekitar 600 tahun, dengan jangkauan maksimum deteksi spiritual dan interferensi spiritualnya sekarang mencapai diameter 50 meter. Selain itu, efek dari keterampilan ini bahkan lebih rinci daripada sebelumnya. Bagian dari segel pertama yang dibuat oleh Skydream Ichewon di dalam tubuh Huo Yuhao sudah dibuka. Selama Huo Yuhao terus membuat terobosan dalam kultivasinya, energi asalnya Skydream Ichewon yang kuat akan secara otomatis meningkatkan kekuatan cincin jiwa pertamanya. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa diimpikan oleh master jiwa lain. Cincin jiwa pertamanya hanya akan terus tumbuh lebih menakutkan ketika tingkat kultivasinya meningkat. Skydream Ichewon tidak bisa memberi Huo Yuhao peningkatan kekuatan instan, tapi itu memberinya masa depan yang cerah dan menakjubkan. Huo Yuhao terus berbagi deteksi spiritualnya aktif selama sekitar 10 detik sebelum menariknya. Setelah beberapa saat dari apa yang tampaknya mengejutkan, gadis berpakaian merah itu mengangguk ke arah Huo Yuhao. Dia kemudian menatap dalam-dalam pada cincin jiwa putih tunggal yang bangkit dari kakinya dan berkata, "Itu cincin jiwa 10 tahun terkuat yang pernah aku lihat." Huo Yuhao menjawab dengan cara yang sangat alami, "Masih hanya 10 tahun cincin jiwa." Gadis berpakaian merah itu tertawa pelan dan berkata, "Aku Ma Xiao Tao, senang bertemu denganmu. Jika aku memiliki kesempatan, aku akan kembali lagi untuk memakan ikan panggang kamu. Little Su, ayo pergi." Ekspresi sedih Susanshi ketika dia berkata, "Saudari Xiao Tao, bisakah kamu bersikap sedikit lebih lembut hari ini?" Ma Xiao Tao meliriknya dengan acuh tak acuh, menyebabkan dia segera mengoreksi dirinya sendiri, "Aku tidak punya masalah, tidak ada sama sekali." Saat dia berbicara, dia buru-buru berjalan di depan Ma Xiao Tao dan memberi isyarat padanya untuk melanjutkan. Baru setelah keduanya memasuki akademi, Wang Dong bergumam, "Namanya benar-benar norak." Huo Yuhao berkata sebagai tanggapan, "Bisakah sebuah nama membuktikan sesuatu? Tidakkah menurutmu dia tampak agak akrab?" Wang Dong tiba-tiba terkejut. "Dia tidak mungkin orang yang kita temui di danau terakhir kali, bukan? Dia juga mengenakan pakaian merah, bisakah dia menjadi murid dari halaman dalam?" Huo Yuhao mengangkat bahu sebagai jawaban, mengungkapkan keraguannya. Sekelompok orang bergegas kembali dan mengantri di kiosnya segera setelah Ma Xiao Tao dan Susanshi pergi. Orang di depan, yang kebetulan adalah siswa tahun keempat, mendengar percakapan antara keduanya. Dia segera berbisik, "Teman sekelas junior, kamu perlu sedikit tenang. Kamu tidak bisa hanya berbicara tentang murid-murid dari halaman dalam seperti itu, terutama Xiao Tao senior." Huo Yuhao bertanya dengan heran, "Dia benar-benar dari halaman dalam?" Kakak kelas itu menjawab, "Jelas. Di dalam Shrek Academy, siswa berpakaian merah semuanya adalah senior dari halaman dalam. Aku tidak tahu berapa banyak orang di halaman dalam, tetapi manula dari halaman dalam jarang keluar. Ada juga sistem peringkat di halaman dalam, menyebabkan persaingan di sana menjadi sangat ketat. Meskipun begitu intens, senior Xiao Tao adalah salah satu dari 10 siswa peringkat teratas di halaman dalam. Kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa kita bandingkan." Senior Susanshi tampaknya memiliki hubungan yang sangat baik dengan senior Xiao Tao, sehingga dia mungkin mendapatkan rekomendasi dari senior Xiao Tao ke halaman dalam di masa depan, jika dia beruntung. Wang Dong bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu perlu rekomendasi untuk memasuki halaman dalam?" Kakak kelas itu menjawab, "Itu sudah jelas. Ya, aku tidak sepenuhnya jelas tentang prosedur khusus yang harus diikuti seseorang untuk memasuki halaman dalam. Seharusnya, setiap siswa dari halaman luar yang ingin memasuki halaman dalam harus mendapatkan rekomendasi dari seorang siswa dari halaman dalam." Huo Yuhao mampu menyelesaikan penjualan sisa ikannya tanpa hambatan. Pada saat dia akan menjual yang terakhir, Bei Bei dan Tang Ya tiba berdampingan. Huo Yuhao mengeluarkan ikan yang dia simpan untuk mereka sebelumnya untuk merawat mereka untuk beberapa ikan bakar. "Saudara junior, penilaian mahasiswa baru akan dimulai. Aku baru saja mendapatkan info akurat, kamu akan mendaftar di pagi hari, sementara penilaian akan dimulai pada sore hari. Kamu harus bersiap dengan baik." Sikap Bei Bei masih selembut sebelumnya. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Aku pasti akan bekerja keras untuk lulus penilaian."
Bei Bei tertawa, sementara Tang Ya berkata, Yu Hao kecil, bahkan jika aku gurumu, aku tidak bisa memakan begitu banyak ikan bakar kamu secara gratis. Aku akan memberi kamu sesuatu yang baik. Kamu bisa menggunakannya ketika saatnya tiba. Saat dia berbicara, dia menyerahkan sesuatu yang menyerupai kantong ke Huo Yu Hao. Ketika kamu kembali ke kamar asrama kamu, simpan apa yang ada di dalam 24 Moonlit Briefcase kamu. Pastikan kamu berhati-hati saat menggunakannya. Jangan mencapai poin vital apapun. Selain itu, kamu harus mulai belajar cara memperbaiki alat jiwa setelah penilaian. Pada saat itu, aku akan mengajari kamu beberapa teknik rahasia lagi. Terima kasih, Guru Xiaoya. Huo Yu Hao menerima kantong itu, kira-kira bisa menebak apa yang ada di dalamnya. Wang Dong memiliki ekspresi penasaran di wajahnya. Dia melanjutkan untuk bertanya, Guru Xiaoya, aku tidak berpikir bahwa kamu dapat menggunakan alat jiwa selama penilaian mahasiswa baru, kan? Dengan sedih Tang Ya menjawab, alat jiwa apa? Apakah kamu tidak tahu apa yang terkenal dengan sekte Tang? Ketika Huo Yu Hao dan Wang Dong kembali ke kamar asrama mereka dan membuka kantong, mereka terkejut. Itu dipenuhi dengan senjata tersembunyi. Ada yang melempar pisau, melempar jarum, bone piercing needles, serta selusin ditambah senjata tersembunyi jenis lainnya. Selain itu, ada lebih dari 100 dari mereka masing-masing. Itu pada dasarnya gudang untuk senjata tersembunyi. Sangat jelas bahwa Tang Ya telah menyiapkan senjata-senjata tersembunyi ini untuk Huo Yu Hao karena jiwa bela dirinya tidak memiliki cara untuk menyerang. Selama 3 bulan terakhir ini, Huo Yu Hao sedikit meningkat dalam pemahamannya tentang teknik rahasia sekte Tang, dan bahkan telah mulai membaca 100 pemisahan senjata tersembunyi. Dia sangat cerdas dan rajin belajar, yang membuatnya menguasai beberapa teknik. Dia tidak memiliki masalah dalam menggunakan senjata tersembunyi secara sederhana. Bagi siswa baru ini dengan hanya 1 atau 2 cincin jiwa, senjata tersembunyi ini masih menjadi ancaman besar. Ketika Wang Dong menatap senjata tersembunyi Huo Yu Hao, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya dan berkata, Gurumu Xiaoya jelas-jelas memandang rendah aku. Dengan aku di sana, bahkan tidak ada kebutuhan bagi kamu untuk bergerak. Terima kasih sudah menonton video ini di channel Novel Studio 77. Kami berharap kalian menikmati cerita menarik dari novel Soul Land 2. Jangan lupa untuk memberikan like jika kalian suka dengan konten ini. Kalian juga bisa berlangganan channel kami dengan menekan tombol subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika kami mengunggah konten baru. Apakah kalian ingin melihat lebih banyak cerita menarik? Berikan komentar di bawah dengan saran atau rekomendasi novel yang ingin kalian dengar ceritanya di video selanjutnya. Terima kasih atas dukungan dan kehadiran